Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti saya akan sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Di pertemuan yang hari ini, kita akan membahas tentang corporate social responsibility di Indonesia. Ya, 4 tahun belakangan ini, corporate social responsibility atau CSR sedang menjadi tren di Indonesia. Banyak orang berbicara tentang CSR dan semuanya bagus, serta perusahaan yang melakukan corporate social responsibility semakin banyak. Ya. Hal ini juga didukung dengan aturan-aturan pemerintah yang semakin baik untuk mengedukasi perusahaan dan menekan perusahaan agar bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan lingkungan di sekitar perusahaan itu. Contoh yang paling sering terdengar saat ini adalah limbah-limbah dari perusahaan yang tadinya mencemari lingkungan, merusak sungai, ya, sudah mulai ditindak. Bahkan ada beberapa perusahaan yang ditutup karena melakukan hal itu. Limbah atau mengatasi limbah dari perusahaan merupakan bagian awal dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Jadi, ketika perusahaan memiliki limbah, mereka harus bisa mengolah limbah itu. Dan ketika mereka ingin membuang limbah, limbah itu harus aman. Makanya harus mereka olah. Ya. Dengan ada kegiatan corporate social responsibility, sudah mulai berkembang sekarang. Banyak sekali perusahaan mulai memikirkan pengolahan limbah. Tentu itu didukung juga dari berbagai macam regulasi yang ada. Pemerintah daerahnya juga menekan perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Hal ini semakin sangat berkembang. Apalagi dengan tren di Indonesia yang sekarang lebih menitik beratkan kegiatan corporate social responsibility pada pembagian nilai. Jadi bukan hanya faktor ekonomi saja atau bagian dari perusahaan hanya menjawab kebutuhan saja, tapi corporate social responsibility harus dapat memberikan keberlangsungan hidup secara terus-menerus pada lingkungannya, ya. Namun tetap berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak-pihak terkait para pemangku kepentingan masih kurang banyak dipahami oleh perusahaan. Ya, masih banyak perusahaan yang menganggap kalau kegiatan CSR itu hanya memeras kegiatan perusahaan mereka saja, keuntungan perusahaan mereka saja. Padahal sebenarnya ketika mereka menghasilkan limbah dari perusahaan mereka, mereka pun harus bertanggung jawab terhadap itu. Ketika mereka mempekerjakan manusia, mereka harus bertanggung jawab terhadap
keberlangsungan hidup dari pekerja itu. Ketika mereka menggunakan lingkungan tertentu untuk kepentingan perusahaan mereka, mereka pun harus bertanggung jawab terhadap lingkungan itu. Jadi sebenarnya perusahaan, lembaga, atau organisasi harus bisa memahami konteks regulasi CSR yang sebenarnya. Ya, semua itu hanya untuk demi kepentingan bersama, untuk keberlangsungan hidup. Makanya kan di pertemuan kemarin kita mencatat sustainable, keberlangsungan. Ya, lanjut. Oke. Di satu sisi, sektor industri atau korporasi yang berskala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan melakukan kegiatan CSR itu. Tetapi di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam oleh sektor industri tersebut seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Ya, kita belajar bahwa CSR bersumber dari kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tapi bukan itu saja. Ya, sumber-sumber daya alam yang telah kita gunakan harus kita perbaiki, kita perbaharui. Ya, contohnya ada perusahaan bekas galian tambang, mereka tutup kembali, ya, tambang semen itu mereka tutup kembali, mereka tanamin dulu dengan berbagai macam tanaman yang bisa mengembalikan unsur hara tanah, dan kemudian tanah tersebut bisa digunakan. Meskipun waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki itu lama. Tapi perusahaan tersebut telah bertanggung jawab secara lingkungan terhadap sumber daya alam yang mereka eksploitasi. Begitu. Ya. Terus banyak juga perusahaan yang dia bahkan tidak memikirkan hal itu. Ya. Karakteristik umum perusahaan skala-skala biasa beroperasi secara terpisah dan melahirkan apa yang disebut perspektif dua society, yaitu tumbuhnya dua karakter ekonomi yang paradoks di dalam satu area. Ekonomi tumbuh secara modern dan pesat, tetapi masyarakat ekonomi justru berjalan sangat lambat. Itulah yang terjadi pada akhirnya. Ketika kita hanya memikirkan kepentingan ekonomi secara global, tanpa kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan pada lingkungan itu. Pada awalnya ekonominya akan terlihat sangat pesat. Tapi ketika sumber daya itu sudah menipis dan tidak diperbaharui, itu justru akan membuat ekonomi nasional di sebuah negara tersebut akan melambat. Bahkan ekonomi perusahaan pun akan melambat. Karena sumber daya alamnya sudah tidak ada. Sumber daya alam itu ada yang terbatas dan ada yang bisa diperbaharui dengan berbagai cara. Memang tidak murah. Tapi jika perusahaan bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang mereka gunakan, dan mereka perbaharui itu, mereka perbaiki dengan cara yang lebih baik, itu akan membuat ekonomi itu akan tetap pesat. Tapi kalau perusahaan itu tidak memikirkan hal itu, yang ada hanya akan membuat ekonomi perusahaan tersebut semakin melambat karena sumber daya alamnya sudah
pasti akan menghilang. Kehidupan ekonomi masyarakat semakin involutif, disertai dengan marginalisasi tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi karena basis teknologi tinggi menuntut industri lebih banyak menyedot tenaga kerja terampil dari luar masyarakat setempat. Sehingga tenaga kerja lokal yang umumnya berketerampilan rendah menjadi terbuang. Keterpisahan inilah yang kemudian menyebabkan hubungan industri dengan masyarakat menjadi tidak harmonis dan diwarnai berbagai konflik. Kita tahu bahwa perusahaan itu punya tujuan. Dan untuk mendukung tujuan perusahaan itu, dia membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mendukung keberlangsungan perusahaan. Ya. Dan sangat sering mereka mendapatkan itu dari luar lingkungan mereka. Ada. Ya, jadi mereka selalu mengambil tenaga kerja itu justru bukan dari lokal, dari luar lingkungan perusahaan. Nah, salah satu solusinya adalah dengan kegiatan corporate social responsibility ini. Ya. Masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan ditingkatkan pengetahuan dan skillnya oleh perusahaan dengan kegiatan corporate social responsibility. Ya, jadi kegiatan tersebut harus bisa meningkatkan kinerja, skill, dan kemampuan masyarakat sekitar. Sehingga nanti ke depannya masyarakat sekitarlah yang akan menjadi penopang dari perusahaan itu. Ya, jadi tidak akan ada lagi keterpisahan ekonomi, ketimpangan. Sampai saat ini masih banyak sekali perusahaan hanya menggunakan uang dari kegiatan corporate social responsibility-nya hanya untuk menjawab saja, hanya untuk laporan saja. Dan sangat sedikit perusahaan yang memahami bahwa mereka menciptakan kegiatan corporate social responsibility untuk meningkatkan skill masyarakat sekitar. Perbedaannya tentu jauh. Dari segi reputasi perusahaan pun akan meningkat. Karena jika lingkungan yang mendukung perusahaan, maka reputasi perusahaan pun akan lebih meningkat. Alhasil nanti malah citra perusahaan itu akan semakin baik. Apalagi kegiatan corporate social responsibility saat ini harus terus berkelanjutan. Jadi selama perusahaan itu ada, selama kegiatan CSR itu berjalan, dan masyarakat pun akan terus terbantu. Ya, jadi benefit yang akan didapatkan oleh perusahaan dengan kegiatan CSR yang mementingkan keberlanjutan sumber daya lingkungan perusahaannya adalah reputasi dan citra. Jadi perusahaan sudah tidak perlu repot-repot lagi membangun citra positif, membangun reputasi yang baik. Jadi kegiatan CSR yang dia lakukan sebagai tanggung jawab dia terhadap perusahaan itu justru mendapatkan benefit yang besar juga bagi perusahaan dan keberlanjutan masa depan perusahaan. Gitu. Corporate social responsibility sebenarnya lebih berorientasi pada masyarakat dan bisnis. Sektor bisnis swasta yang didasarkan pada kepemilikan pribadi yang mengejar profit atau dapat juga diberi tanggung jawab pada atas hak masyarakat umum. Mengingat pengaruh bisnis itu begitu besar. Bisnis sendiri selalu berplatform pada tujuan menumpuk keuntungan dan kekayaan saja.
Tanggung jawab sosial yang dibebankan pada sektor bisnis akan mengurangi pencapaian tujuan penumpukan profit tersebut. CSR dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan corporate social responsibility secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Dari reputasi dan citra perusahaan akan baik ketika perusahaan itu fokus pada komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak dari kegiatan perusahaan mereka dengan menggunakan dana CSR itu. Dana CSR itu tidak digunakan hanya untuk kegiatan seremonial dan momen-momen tertentu saja, tapi digunakan untuk meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar perusahaan dan lingkungan perusahaan itu. Sehingga dalam jangka panjang, reputasi dan citra perusahaan akan semakin baik. Masyarakat sekitarnya pun akan semakin baik. Dan akan semakin mendukung kegiatan perusahaan. Ya. Benefit lain adalah perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk kegiatan pencitraan dan promosi. Karena dengan kegiatan corporate social responsibility yang baik, perusahaan sudah melakukan kegiatan promosi dengan dana CSR. Jadi dia nggak perlu dua dana untuk promosi dan CSR. Cukup dana CSR saja dia sudah mendapatkan promosi gratis, keberlanjutan masa depan perusahaan dengan reputasi yang baik, serta menjaga citra perusahaan akan jadi semakin mudah. Jadi dengan kegiatan corporate social responsibility yang baik, justru perusahaan itu akan mendapatkan banyak sekali benefitnya. Benefit inilah yang akan menjadi keberlanjutan dan masa depan perusahaan akan terlihat lebih cerah. Sehingga nanti para pemangku kepentingan dan para pemilik dan para pemegang saham atau kita investor akan lebih meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan kita. Dan harapan itulah yang membuat perusahaan akan menjadi lebih baik ke depannya. Dengan banyak sekali dukungan. Dengan satu dana saja. Oleh karena itu, perusahaan yang memahami kegiatan corporate social responsibility itu memiliki banyak benefit untuk ke depannya, untuk masa depan perusahaan dan jangka panjang, akan memasukkan strategi-strategi corporate social responsibility pada strategi perusahaan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang berfokus, mereka punya tim khusus untuk divisi khusus untuk CSR. Mereka sudah memahami betul, oh iya corporate social responsibility itu harus ditangani secara khusus untuk kepentingan masa depan perusahaan, lingkungan, dan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bahkan kegiatan corporate social responsibility itu bukan hanya dikhususkan, tapi benar-benar masuk kepada strategi utama perusahaan dalam menjawab berbagai macam tantangan sosial yang ada. Nah, itu juga yang menjadi harapan dari pemerintah, dari para pelaku bisnis lain. Lingkungan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Oke. Sekarang kita akan berlanjut pada pentingnya kegiatan corporate social responsibility. Ya. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat agar tetap bisa survive. Maka kegiatan ekonomi perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus peka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Pabrik itu akan selalu berubah. Dan perusahaan harus dapat menjawab kebutuhan dari publik. Publik yang umum adalah masyarakat. Salah satunya. Masyarakat di sekitar perusahaan itu pasti memiliki harapan. Dan mereka pun harapannya akan terus berubah. Agar bisnis dapat bertahan, maka harus menjawab kepentingan dan harapan serta kebutuhan dari masyarakat sekitar. Bukan hanya kebutuhan ekonomi semata. Kemudian, pentingnya kegiatan corporate social responsibility karena sumber daya alam itu terbatas. Karena sumber daya alam yang sangat terbatas, maka perusahaan harus menggunakan sumber daya alam seefisien mungkin. Ya. Salah satunya dengan kegiatan corporate social responsibility. Bahkan kebanyakan juga sekarang kegiatan corporate social responsibility sudah masuk ke dalam pembagian nilai atau corporate share value. Karena sudah mulai sadar, oh iya, sumber daya alam itu terbatas. Kita butuh sumber daya lain yang akan mendukung masa depan perusahaan. Salah satunya kegiatan corporate social responsibility itu. Ada perusahaan yang mengembangkan konsep energi terbarukan. Baik kegiatan CSR-nya. Karena mereka sudah mulai paham, oh iya, sumber daya alam dari perusahaan kita itu terbatas. Dengan dana CSR yang sangat besar, kita akan membuat energi terbarukan, contohnya. Riset sumber daya alam. Kebaruan energi. Bahkan mencari sumber daya alam yang tak terbatas. Semua itu bisa dilakukan dari kegiatan corporate social responsibility. Kemudian, pentingnya corporate social responsibility adalah menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Ya. CSR yang diimplementasikan dengan baik akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan memberikan lingkungan sosial yang seimbang. Ya. Jadi bukan hanya meningkatkan ekonomi perusahaan, tapi juga meningkatkan ekonomi publik perusahaan itu, masyarakat sekitar perusahaan, sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar itu akan membuat perusahaan itu juga kan
baik secara lingkungan sosialnya. Semakin baik juga ekonomi perusahaannya karena banyak yang mendukung. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya kegiatan corporate social responsibility adalah mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan. Bisnis sangat mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, kehidupan moral, dan budaya masyarakat. Maka, kekuasaan yang sangat besar harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial agar kekuasaan tersebut bisa dikendalikan. Jadi kegiatan corporate social responsibility adalah salah satu kegiatan yang dapat menjadi batasan kekuasaan. Ya. Perusahaan ya punya kekuasaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi kepentingan bisnis perusahaan. Tapi hal itu juga harus dibatasi dengan tanggung jawab sosial dia. Bahwa dia bukan hanya mengeksploitasi, tapi dia harus memikirkan masa depan dari sumber daya tersebut. Masa depan lingkungan, ya, ada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perusahaan harus ikut memikirkan itu. Karena itu bagian dari tanggung jawab, dari kekuasaan yang dimiliki dia. Sehingga nanti perusahaan tidak akan semena-mena menggunakan sumber daya alam sesuka dia, tapi dia tidak bertanggung jawab. Hal itu tidak boleh terjadi dalam bisnis. Itu hanya akan merusak keberlangsungan dan masa depan dari perusahaan itu saat ini. Karena ingat, masyarakat itu berubah. Publik itu berubah. Dan semakin banyak, semakin beragam publiknya, kekuatan mereka semakin besar. Dan ketika perusahaan tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh publiknya, maka publiknya akan meninggalkan dia. Dan mungkin akan balik menyerang dia. Banyak sekali perusahaan yang justru pada akhirnya diserang balik oleh masyarakat di lingkungannya. Karena merusak lingkungan sekitar tanpa ada tanggung jawab. Dan kegiatan corporate social responsibility. Ya, itu yang akan menghancurkan perusahaan pada akhirnya. Kemudian pentingnya kegiatan CSR adalah bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan CSR sangat baik akan memiliki keuntungan jangka panjang. Seperti yang saya bilang, keuntungan jangka panjang. Ya, keterlibatan sosial merupakan nilai yang sangat positif bagi pengembang, perkembangan, dan kelangsungan jangka panjang bisnis perusahaan. Karena hal tersebut akan bersangkutan dengan reputasi dan citra positif di masyarakat tentang perusahaan. Dan tidak bisa disangka lagi bahwa bisnis akan tetap bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan dipenuhi dengan baik oleh perusahaan. Jangka panjang inilah yang akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Reputasi dan citra positif akan terus didapatkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan terus berlanjut
dan masa depan perusahaan pun akan menjadi lebih cerah. Ya, memang jika dilihat kegiatan corporate social responsibility itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama membangunnya. Tapi ketika kegiatan corporate social responsibility itu sudah jadi, sudah baik dan dapat menjawab berbagai macam kebutuhan dari masyarakat sekitar perusahaan dan publik perusahaan, itu akan memberikan keuntungan besar, yaitu reputasi dan citra positif bagi perusahaan ke depan. Ya. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini hanya untuk contoh perkuliahan saja. Ya, corporate social responsibility sangat erat kaitannya dengan penciptaan reputasi dan citra baik perusahaan. Jadi harus dikelola dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.